Ya. Udah lama nggak ketemu ya, minta proyek nih mana nih ya? Enak aja lu minta proyek, gua telepon lu juga nggak ngangkat lo ini. Sorry, malu deh. Lu yang gua denger lu sibuk banget, udah jadi pengusaha ikan koi lo. Udah Biasa punya lahan, untuk gua jangan enggak lo. Biasa deh, biasa paling ngurus-ngurus sekolah mah aja gitu, mainten filter, nggak kemana-mana. Itu sehat ya Bang Dul ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana ikan lo mana? Ikan lo Halo mana? Bang Dul nih, di mana nih? Silakan Oke. Bang Dul nih. Ya. Ini nih, koi-koiannya nih, ada banyak nih. Nah, ini nih koinya nih. Nih ukuran 30 sampai 50 nih Bang Dul nih. Lumayan lah bisnis koi. Gua mau ikut sama lo. Ya, boleh. Ya. Sahabat Kuaci, inilah sahabat Wadul, namanya Yadi. Dia sekarang jadi pengusaha ikan koi yang cukup ternama. Dia punya salah satu usaha namanya Nebito. Jadi kalau sahabat Kuaci mau cari ikan koi yang berkualitas, yang sehat, setelah bagaimana cara merawat, serta bagaimana cara membuat kolam dan filter untuk memelihara ikan koi, datang saja ke Nebito. Nebito ini nggak jauh kok, di depan Mall Pondok Indah 1 ya? Pondok apa? Pondok Indah Mall 1, Pondok Jalan Margaguna Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, tuh nanti alamat kita tulis ya. Jangan sampai nggak datang ya. Nih gua wawancara dulu nih sama Mama Yadi. Ya, tunggu ya. Hai, sahabat Kuaci. Sekarang Wadul ada di tempat Nebito Flowers and Koi. Nah, Nebito Koi. Ini adalah salah satu tempat yang ada di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Berseberangan nih lokasi tempat dagangan apa ini? Tempat Nebito ini dengan sentra Pondok Indah Mall ya. Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall 1. Lalu ada artis terkenal sini juga di sini terkenal namanya Ahmad Dhani. Kebenaran Ahmad Dhani itu adalah pelanggannya dari Nebito. Nah, ngomong-ngomong sebelah saya ini adalah Bang Yadi. Bang Yadi ini adalah seseorang yang dulunya ini lahan ini yang di pinggir kali apa namanya Bang? Ini dulu lahan tidur Dan kita gunakan untuk kepentingan UKM. Ya, karena waktu itu kan ada program dari Presiden Nawacita, pemanfaatan lahan tidur yang digunakan untuk kepentingan UKM. Nah, kebetulan di sini kita urus izin-izinnya di kementerian, di pemerintah daerah, sampai terbentuk ya seperti ini, ya kan? Artinya yang tadinya kita ada di Barito, setelah Barito direlokasi, sekarang kita ada di sini, kita buat sentra bunga ikan hias dan kuliner. Ada kuliner juga. Woi, Ya. sepanjang ini berapa luasnya? Luasnya kurang lebih 700 meter. Luas ini. Ya, jadi ada kafenya, ada bunganya, ada bunga potong, terus sama sentra koi dan ikan hias. Ikan hias. Ya. Sentra koi dan ikan hias. Di sini juga ada tempat bunga potong. Jadi misalnya kalau ada yang mau memberikan ucapan atau baik itu pernikahan, ulang tahun, sampai ke kematian, gini sentralnya sekarang. Dulunya dari Bang Yadi ini di Barito, beliau ini sudah sangat lama. Sekarang dia lebih menekuni tentang ikan koi. Ya. Dan pengalaman udah berapa lama di ikan koi? Koi itu saya dari tahun 95 loh Bang. Lama ya. Lumayan lah. Ya. Jadi pengalaman banget. Bisa loh, kalau pengalaman tentang koi ya lumayan cukup lama lah. Awal-awal itu kita dulu masih di Barito ya, kita belajar pengalaman nama-nama ikan, terus tentang cara pembuatan kolam yang ideal ya. Sampai nanti pemilihan jenis koi itu sendiri. Nah, kadang-kadang kan kita ini para penggemar koi kasihan, mereka punya uang, ya kan, punya keinginan, tapi terkadang mereka punya kendala di kolamnya, di maintenance-nya, ya kan. Artinya mereka
kurang memahami atau kurang mendapat pengetahuan tentang kolam yang dia, ya kan, ini kebutuhan filternya bagaimana, nah itu yang kadang-kadang Mereka kurang tahu. paham. sehingga untuk beberapa bulan aja mereka sudah ada kendala airnya terus, sehingga ikannya mati gitu, karena mungkin dari filternya sendiri yang kurang ideal dan kurang maksimal gitu. Artinya untuk ikan koi ini diutamakan adalah kita memperhatikan filter airnya ya, filter Filter air air. dan kondisi air. Filter dan kondisi air, karena setiap wilayah itu kan punya cerita lain tentang kondisi air. Oh, Iya. sama ya, bukan langsung masukin aja. Iya, enggak. Jadi pertama itu kita lihat kondisi wilayah. Kadang-kadang kan wilayah itu berbeda ya. Mungkin ada yang zat kapurnya tinggi, ada yang zat besinya tinggi gitu. Nanti dulu untuk perawatannya kita beda-beda. Ya kan, nanti kita atur di media filter itu gitu. Nah, terkadang hal-hal seperti itu kita pukul rata aja. Jadi penanganannya beda gitu. Karena biasanya kalau filternya tidak maksimal, yang pertama terjadi tuh air cepat keruh, dua ikan gampang mati. Ya, kenapa ikan bisa gampang mati? Kalau filternya kurang bagus, biasanya sisa-sisa makanan itu kan jadi bakteri, gitu. Bakteri negatif. Karena filterisasinya kurang bagus, ya dia jadi sama buat koi itu sendiri, jadi bibit penyakit, gitu lah. Makanya untuk pembuatan filter itu sendiri kita punya ukuran-ukurannya berdasarkan kebutuhan kolam itu sendiri gitu. Misalnya kita mau bikin ukuran 5x3. 5x3, nanti dilihatin ya 5x3. 5x3 mungkin dengan kedalaman kalau di DKI itu kan ya, kalau kolam tuh makin dalam makin bagus, tapi umumnya di DKI itu para penggemar biasanya di meter lah, kedalaman meter. Kalau untuk pembuatan kolam, yang pertama kita lihat ukur luasnya tuh, berapa kali berapa, ya kan. Terus kita lihat dulu mataharinya ini dari jam berapa sampai jam berapa, karena itu nanti mempengaruhi pertumbuhan lumut, jadi agak hijau. Jadi kalau filternya nggak seimbang, filter kolam pun sudah dipasang filter, tetap airnya nggak bagus juga. Makanya kita ada ukurannya. Lebih bagus. Iya. Sahabat Laci, ini informasi yang bagus nih. Banyak sekali ada informasi yang mengatakan ya mungkin saya belum wawancara secara dalam tentang bagaimana merawat ikan koi itu. Pertama yang saya dengar langsung dari Bang Edi bahwa untuk matahari aja dipikirin. Kenapa? Karena itu akan mempercepat tumbuhnya lumut ya. Tumbuhnya lumut. Ini bagus nih. Ya. Ini informasi yang bagus. Nah, lagi Sementara koi itu sendiri butuh sinar matahari. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati caranya supaya air itu tetap jernih walaupun kena matahari seharian misalnya ya kan, tapi terkadang kan cuma dari sekian jam aja. Walaupun dia kena matahari dari pagi sampai sore atau kita bikin filternya maksimal, itu kolam tetap jernih. Nah itu, karena kalaupun tidak ada sinar matahari, pertumbuhan koi juga kurang bagus. Kan? Oh iya iya. Artinya kalau di dalam rumah kan nggak kena matahari ya? Di dalam rumah memang tidak kena matahari, tapi kalau di rumah itu umumnya orang bikin kolam di luar. Kalau misalnya di dalam rumah, Di dalam rumah ya yang diukur apanya? yang Cahaya di rumah. pencahayaan ya kan, nanti ada lampu pengganggu sinar matahari itu sinar ultraviolet, dia mungkin bisa pakai lampu untuk di dalam rumah ada, sehingga dia cukup dapat sinar juga, cukup ya. Lebih cepat matahari, lebih cepat lampu untuk penumbuhan lumut itu. Lebih cepat matahari. Pasti loh matahari. Matahari, ya. karena Karena iya, keras ya. iya, kalau matahari kan memang faktor alam. Betul. Itu apa sih Bang Yedi penyebab pertama tumbuhnya lumut itu dari apa? Dari makanan ikan itu sendiri atau dari memang kena sinar matahari lalu filternya kurang bagus atau gimana? Ya, pertama dari sinar matahari yang cukup lama, ya kan, terus ada kadang-kadang dari sisa-sisa makanan itu dia jadi bias, ya kan. Tapi umumnya kalau lumut itu dari sinar matahari, karena kalau air kena sinar matahari dia pasti dia hijau. Nah, sementara koi itu sendiri butuh juga sinar matahari, tapi bagaimana caranya supaya dengan kena sinar matahari kolam cepat jernih, ya kan? Nah itu kita ukur kebutuhan filternya. Kalau untuk yang kena sinar matahari itu minimal kita gunakan kebutuhan kita tuh filternya sekitar 35% dari luas kolam.
35% dari luas kolam. 35% Minimal, dari minimal. 35% dari luas kolam. Oke. Semakin besar filternya otomatis semakin bagus. Kenapa? Karena medianya pasti lebih banyak. Iya. Jadi kalau filternya bagus, ya walaupun kena mataharinya full, kalau ya nggak akan hijau airnya nggak kotor, nggak butek gitu. Berapa lama bertahan itu? Dia Kalau nggak lumut. lama ya selamanya nggak berlumut. Cuman kan nanti filter itu sendiri, misalnya ada 3 kali, ada 2 minggu, ada sebulan, ya kan itu di maintenance, di perawatan. Nanti dilihat juga dari kepadatan koinnya sendiri. Kalau koinnya terlalu padat, mungkin perawatannya untuk filternya bisa lebih cepat. Berarti air, filter, ukuran kolam dan banyaknya ikan koi mempengaruhi dari proses tumbuhnya limbah dengan cepat. Betul. Ya. Oh, nah itu informasi banget dan jarang sekali sahabat kuaci kita mendengarkan atau mendapatkan informasi seperti itu. Lalu perbedaan antara di dalam dengan di luar ternyata di dalamnya agak lambat ya, cuma dulunya. Oh ya, pasti Karena dia menggunakan lampu ultraviolet untuk pengaturan panas itu. Nah, ini ikan-ikan apa di tempat Nebito ini selain jual ikan koi, apa bang yang bang tawarkan kepada pembeli? sebetulnya lengkap ya, semua jenis ikan ada. Cuma kebetulan sekarang ini kita kemarin habis COVID, jadi libur lama. Artinya kita nggak buka juga sekian lama, sehingga ini persiapannya baru mau dimulai. Yang ada sekarang ini paling koi, koki, sama ikan-ikan kecil di kampung ini. Baru ikan-ikan kecil aja. Sementara untuk kelengkapannya kita mungkin bulan depan sudah mulai lagi. Nebito sendiri menawarkan nggak untuk pembangunan kolam, filter, akuarium? Nebito sendiri menerima jasa pembuatan kolam, perawatan kolam, menyediakan perlengkapannya, semua kita fasilitasi. Artinya kalau ada hobi, penggemar koi, ya kita bisa siapkan semuanya. Ini saya pernah dapat informasi tuh bang. Tolong diklarifikasi juga, takut saya salah menginformasikan kepada sahabat kuaci adalah ada informasi mengatakan bahwa ikan air yang di kolam itu walaupun ada ikannya masih bisa diminum airnya. Itu gimana? Benar nggak itu? Sebetulnya bisa, semua jenis air yang berlimbah pun kalau kita treatment dengan filter yang bagus bisa aja. Cuma kan nanti kita lihat kebutuhannya masing-masing, ya kan? Ketika kita bicara koi, kita bicara kebutuhan ikan koi, ya kan? Dia di suhunya berapa sih, pH-nya berapa sih, gitu, ya kan? Cuma kalau memang air dari kolam koi dipakai untuk minum, berarti kan ada 2 kali proses. Ya, bukannya langsung dari kolam kita minum. Mungkin dengan air yang sama ditreatment lagi dengan filter yang berbeda. Kalau yang sama saya rasa nggak mungkin juga. Betul. Iya. Sebenarnya nggak mungkin kalau misalnya di dalam ikan itu langsung kita minum airnya, enggak lah. Iya. Lalu kalau untuk buang baunya gimana bang? Kalau untuk buang bau, Ini nggak bau loh. koi itu nggak terlalu bau ya. Dia bau biasanya kalau bertelur aja. Bertelur itu bau amis. Nah, kalau untuk menghilangkan baunya kita bisa gunakan karbon. Sifatnya sementara karena kalau berlebihan nanti lendir ikannya juga bagus hilang. Ukurannya berapa? Karbon untuk bau itu untuk Arang kita- itu karbon arang. Ya. Nama Itu untuk menghilangkan bau amis. bau amis. Oh iya. Cuma iya. tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Hmm. Untuk jangka panjang nanti lendirnya koi itu bisa hilang. Karena tubuhnya membutuhkan lendir. Iya, kenapa dia butuh lendir? Ketika ikan itu digoreng, biasanya kan langsung ketutup lendir. Ya, tapi kalau lendirnya nggak ada, dia gores aja itu. Itu biasanya kalau penggunaan karbon aktif terlalu lama, itu nggak bagus juga. Jadi karbon itu sifatnya sementara, misalnya kita ada pengisian air kolam koi itu menggunakan air pump. Mungkin kita bisa pakai untuk jangka waktu sekitar seminggu lah. Karbon itu tidak untuk selamanya. Selama unsur kimianya hilang, setelah hilang ya kita pakai aja. Kalau terlalu lama memang nggak bau, tapi efeknya buat kolam koi ini nggak bau. Nah sekarang kita bicara masalah koin ya. Ini kembali ke koin. Saya agak nggak ngerti. Koin ini sebenarnya proses dia itu secara Nebito itu membeli atau orang datang atau bagaimana menerima koi di sini?
kita membeli berdasarkan biasanya kalau sebelum datang itu kan kita cari ukuran berapa nih. Biasa teman ini kan dia breeding sendiri, ya kan, dia breeding sendiri di daerah Subang. Kemudian kita mulai misalnya dari 15 sampai 30 cm. Nanti dia kirim gambar dulu, video, ya kan, ukuran 15, 20 sampai 30 cm ini ada 200 ekor. Paling setelah kita pelajari videonya, kita lihat, oke, transfer, baru kirim. Nah itu bagaimana cara? Itu kan ikan baru masuk kan? Ya, Itu bagaimana nih? Atau langsung dimasukin ke kolam lagi? kalau ikan baru masuk, mereka juga nggak berani konyong-konyong langsung oke dikirim, enggak. Misalnya ikan itu berasal dari empang. Sebelum dibawa itu minimal 3 hari dia nggak boleh makan. Dari sananya? Iya. Ya kan, kalau dia punya tempat untuk karantina, dia juga wajib karantina dulu. Minimal 3 hari. Ya kan. Setelah itu baru kirim ke kita. Saya pun di sini sebelum ikan datang, saya harus bersiapkan dulu tempat-tempatnya. Ya kan? Dan tempatnya juga bukan di kolam langsung. Itu tetap tempat karantina juga. Jadi begitu sampai di sini, saya karantina lagi minimal seminggu. Dikasih makan? Enggak juga. makan. Iya. Makan. Kalau dia makan kan nanti amonia. Karena kan kotoran-kotoran itu kembung, kan nggak kelihatan seksi, kalau mati. Gitu. Makanya ikan kita treatment, kita karantina sampai benar-benar sehat. Minimal itu saya seminggu saya udah bisa jual. Jadi saya nggak berani jual ketika ikan itu baru datang, poin-poin itu baru datang, kita langsung jual, kita nggak mau. Pertama resikonya tinggi, kedua mungkin nanti customer kita yang rugi, sama-sama rugi, saya kehilangan customer, ya kan, karena kecerobohan dalam pengelolaan. Betul. Ya. Kita tidak konyong-konyong ikan sampai langsung kita jual, enggak. Kalaupun ada pelanggan yang datang, dia mau yang ini, cukup mereka tandain, tetap kita karantina. Ketika benar-benar sudah fix, sehat, kita taruh di kolam, ya kan, mereka mungkin bisa pilih ulang, setelah itu boleh dibawa. Tapi kalau masih dalam karantina, kita nggak jual, karena beresiko tinggi buat kami juga, karena buat pelanggan juga. Karena nanti dia akan dibawa kan ikan baru beli mati ini kan review. Dan itu yang salah. Pasti yang salah. Tapi kan mereka itu pelanggan banyak yang tidak tahu tentang itu. Ya kan, mereka umumnya beli tanpa kejujuran dari si penjual. Apakah ikan ini sudah dikarantina atau belum, kondisinya sehat atau tidak gitu. Karena saya, walaupun sudah dikarantina, seandainya ada satu ikan dalam satu kolam itu sakit, itu satu kolam kita nggak jual. Saya polis satu kolam itu sakit. Iya, itu artinya jangan sampai nanti. Kayak COVID ya? Ya, artinya nggak mau ambil resiko, Pak. Betul. Karena kalau pas pelanggan ikan dulu yang dalam satu kolam itu, otomatis mereka sudah kena virusnya yang sama di dalam kolam itu. Nah, sahabat Kuaci, ini informasi yang sangat menarik ya. Saran Wak Dul adalah kalau bisa yang kawan-kawan yang penghobi atau yang ingin berusaha mencoba untuk memelihara ikan koi, coba sebaiknya ke Nebito deh. Jadi Nebito ini selain dia memberikan informasi yang bagus, dia sendiri memiliki kolam-kolam kolam yang bagus, dia juga memaintain ya pinternya, kolamnya, mengarahkan lalu mendidik atau memberitahu kepada pelanggan-pelanggan untuk bahwa ini ikan ini nggak bagus, ini bagus, ini layak untuk kalian jual gitu. Nah lalu yang menarik lagi adalah tiba-tiba tadi Bang Yadi bilang di tempat saya di Nebito, apabila satu ekor ikan sakit ada 100 dia anggap sakit semua, jadi dia nggak mau ngasih ke customer kayak gitu. Nah itu kelebihan yang ada di Nebito. Mungkin kalau yang lain saya belum tahu ya, mungkin nggak sama dengan Nebito. Nebito lebih mengutamakan kepercayaan dari pelanggan ya, Bang. Betul. Bang, ini kembali ke ikan koi. Ikan koi ini kan berbagai ragam nih Bang bentuknya. Nah, yang ini sudah asimilasi atau paling silang? Apa yang ini ikan jenisnya memang asli di sini di Nebito? Kalau ini kan rata-rata ikan ada sebagian ikan indukan impor, ada sebagian ikan lokal dari Jawa Timur, orang Blitar. Membedakannya?
membedakannya itu sebetulnya tidak bisa dibedakan kecuali dari penggunaan dari tujuannya ya. Artinya kalau F1 atau indukan impor itu memang sulit kalau untuk ukuran segini dibedain. Kecuali kita tahu dasar indukannya begini gitu ya kan. Tapi kalau di tempat lain kan kita nggak berani jamin gitu. Karena ikan indukan F1 itu adanya di pinggiran. Iya, karena sepintas ini kualitasnya mirip-mirip. Ya kan? Kecuali kita kenal, ya kan, dengan si breeding, kita tahu kualitas indukannya, ya kita berani klaim bahwa ini F1 atau keturunan impor. Gitu. Tapi kalau memang kita nggak kenal ya kita nggak berani bilang ini ikan F1. Walaupun kualitasnya bagus, tapi juga belum tentu juga bagus. Yang dari F1 itu belum tentu bagus juga. Gitu. Jadi F1 itu kan nggak harus ini ikannya bagus. Enggak, kadang-kadang kan mereka sortir juga yang bagus. Iya. Kalau size nggak berbeda dia. Ini lokal, ini impor. Kalau dari ukuran segini belum kelihatan, tapi seandainya dia pertumbuhan maksimal itu yang import ya itu bisa sampai meter, ya kan? Tapi kalau yang F1-nya mungkin lebih kecil. Ya. Cuma kalau memang kebutuhan pakannya bagus, pas dapat kondisi hasil begininya bagus, dia bisa juga mencapai mirip-mirip indukannya gitu. Cuman kan kadang di sini kita faktor alamnya beda sama ikan-ikan yang impor gitu. Itu pengaruh faktor alam yang tidak bisa diakalin gitu. Nah untuk bagi pelanggan ya, kalau Nibito menawarkan ikannya apa sih? Misalnya saya nggak tahu nih, karena Nibito mengutamakan adalah kepercayaan, apa yang disampaikan kepada pelanggan? Yang pertama kita sampaikan ya istilahnya pertanyaannya ceritanya sudah bagus nih. Berarti ke tempat tempatnya dulu, jangan sampai nih pelanggan beli ikan kasihan sementara filternya belum maksimal. Karena nanti di pertengahan itu dia akan ada masalah-masalah. Ya kan, terlalu banyak makan kan otomatis nanti jadi keruh airnya. Seandainya filternya itu belum bagus, kasihan juga mereka tidak bisa menikmati koinnya gitu. Jadi yang pertama kolamnya sudah maksimal belum kan gitu ya. Artinya kalau memang belum, kita bisa bantu. Ya kan, kita bantu, kita beritahu caranya yang bagus sehingga dia bisa menikmati koi untuk masa yang ke depan ini. Saya dia puas. Kadang-kadang kan kendalanya sebentar butek airnya, sebentar kotor airnya. Nah, itu bagaimana mereka benar-benar bisa menikmati koi ini. Ini ikan koi ini masa reproduknya berapa lama? Kalau dia kita kan di sini sebatas penjualan ya. Kalau untuk produksi atau breeding atau ternak itu dia pertama ya kita harus lihat umur. Ya kan, umur itu kalau untuk breeding minimal 3 tahun. Iya, minimal ya. Karena kalau masih terlalu muda juga nanti hasilnya nggak bagus. Kedua kita pilih ikannya yang bagus. Bagus dalam arti ya polanya, terus ukuran maksimalnya gitu. Kadang-kadang kan ada sebagian itu tadi kalau dia ngeliat udah kelihatan nih mungkin dari induknya tuh nggak maksimal, jadi ukuran 50-40 mereka udah hamil. Nah itu sebetulnya juga harus kita pisahin juga, karena kalau dia nggak dipisahin dia bisa bertelur di sini atau keras dalam perut mati juga. Jadi kalau memang sudah waktunya dia bertelur itu memang harus dikeluarin, kita pisahin sendiri lah. Pernah terjadi itu? Sering ya. Atau kita urut, karena kalau nggak dikeluarin ya kalau bertelurnya di dalam kan jadi amis kotor. Kamu harus kuras total. Untuk kuras total itu kan kita harus punya penampungan, bak penampungan. Betul. Nah, itu yang repot. Nah, kalau bisa lebih awal kita pisahin aja kan kelihatan tuh kalau dia udah tanda-tanda mau bertelur. Ini dari bawahnya itu tempat bertelurnya udah kelihatan merah keluar. Nah, itu dikeluarin dia bertelur di tempat lain sehingga kolam ini tetap bersih steril. Berapa lama dia inkubasinya? Dia ya kalau sudah bertelur 2 hari juga 3 hari kita udah bisa kembalikan lagi. Hasil telurnya itu kalau memang dibuahi ya kan bisa ditunggu sampai dimakan, kalau nggak boleh dibuahi ya dibuang aja. Yang penting istilahnya
ikan itu keselamatan, kolam itu tetap jernih. Oh, itu konsepnya. Iya. Oh. Kadang-kadang kan sering tuh kolamnya tiba-tiba ikannya banyak yang hamil, banyak gendut, ya, banyak hamil. Nah, itu sebetulnya harus dipisahin kalau memang ukurannya sudah cukup untuk bertelur. Kalau masalah size-nya apanya ya itu tergantung dari bibit awalnya. Kalau bibit awalnya dia kurang maksimal, ya itu masih kecil, tua tapi sudah produktif. Gitu. Hanya dari pemilihan indukan itu kalau kita memang sengaja mau breeding, kita harus siapin semuanya. Artinya pemilihan induk yang bagus, polanya yang bagus, cari betinanya dan jantannya yang bagus. Ya sama kayak manusia kan. Kita kan terkenal dulu namanya kalau mau cari jodoh itu lihat bibit bobotnya ya. Sama di ikan juga kayak gitu. Nah di lahannya Dito ini, di ruangannya Dito ini kan apa nih bang yang paling mendominan itu ikan koi dengan ikan Kalau dominan kita koi ya, karena kita ini kan konsentrasinya di koi. di koi. Ini semuanya ada. Sementara ini paling kita punya stok sekitar 350 motor lah. Oh lumayan banyak itu. Yang Karena kecil dan baru- besar. Ya, ukurannya mulai dari 15 sampai 40 cm. Yang terbesar Yang terbesar ya belum ada yang besar, seadanya paling 50 cm. 50 cm. Iya, tapi belum besar. Gitu. Mungkin bulan-bulan depan kita masuk yang besar. Ya, nanti semua ukuran kita siapkan. Itu tanya lagi nih Bang Yadi. Pelanggan itu sebenarnya dia beli ikan koi itu yang ikan koi yang bagaimana sih? Yang Kalau- kebanyakan dulu. Coba, kalau umumnya sih lengkap pola ya, lengkap pola. Biasanya ada waku nih merah putih. Merah putih itu biasanya dominan tuh. Terus nanti ada jenis-jenis lainnya, ada tangke, ada soa, ada tanconya gitu kan. Nah, biasanya kan mereka itu kayak tanco atau yang lain sebagai pelengkap. Biasanya dia dominannya di merah putih. Cuma kembali lagi ke hobinya orang itu, apakah dia lebih cenderung hobinya ke soa yang hitamnya lebih banyak, atau tangke yang hitamnya lebih sedikit. Itu kembali ke individu masing-masing. Cuma kalau umum itu dominan yang merah putih jenis kohaku umumnya. Gitu. Kalau yang lainnya pelengkap. Karena ikan Jepang malah warnanya merah putih. Merah putih. Jadi itu Jepang peranakan Indonesia. Bang, kembali ke masalah bentuk akuarium tadi nih. Akuarium yang di rumah tuh yang paling ideal tuh berapa ukuran? Yang biasa Bang Yadi? Kalau akuarium bukan ukuran ideal, tergantung nanti jenis ikan apa yang mau dipelihara. Kan Oh, gitu. Ya kan betul, baru betul, kita betul. bisa bicara ideal. Oh, Gitu. jadi niat dulu kita mau melihara apa, Iya, baru kita nanti bicara. kita sesuai. Karena kalau kita jelas ya sama kebutuhan tempat yang ada, biasanya kan gitu. Kalau dia punya tempat ini biasa dipartisi ya, pembatas ruangan ya. Ya, pembatas ruangan. Tinggal kembalinya ke hobinya, dia sukanya ikan apa sih nih? Oh. Ikan aquascape kah, arwana kah, gitu. Jadi bahasa ideal itu disesuaikan dengan ya sama lingkup ruangannya, kedua dia mau kira jenisnya apa. Gitu. Oke. Kendala yang dihadapi meliharakan koi apa? Ini air biasanya, air sama kendala yang paling sering sih kendala itu ketika ikan baru masuk. Nah itu proses karantina itu kendala yang harus kita benar-benar butuh waktu konsentrasi ya di situ ya kan. Kendalanya biasanya itu kan amonia. Kadang-kadang dari saranya juga kurang hijau juga, artinya apa, dia belum terlalu lama di karantina ikan sudah dikirim. Nah itu kita yang agak repot, jadi kita karantinanya butuh ekstra lagi. Tapi kalau di cukup karantina saya juga bikin karantina nggak terlalu lama ya juga. Kok ketahuan bahwa itu misalnya di sana ada kurang hijau dengan kita, dari mana ketahuannya? Amonia ikan muntah di dalam perjalanan, air keruh. Ya kan kalau dia kurang karantina itu dalam perjalanan kan dia muntah, dia pup Yang dalam plastik di itu ya? dalam plastik dalam perjalanan itu ketahuan. Tapi kalau dia cukup karantina dia tetap jernih aja airnya. Ketahuan, tapi ketika dia kena amonia artinya beberapa lama di karantina kita yang kerepotan. Kalau saya mau tanya, sistem jual beli ikan ini, misalnya kita dapat dari daerah Jawa Barat ikan ini,
kita pesen misalnya 200, itu kita bayar cash, lalu tiba-tiba dalam proses perjalanan ikan itu mati, gimana? Biasanya kalau kita tergantung perjanjian awal. Ya misalnya ya kalau untuk koi biasanya kita bayar kan dari kita udah langganan ya. Kita bayar lunas ya kan berdasarkan pemasanan yang udah kita sepakati ya kan. Terus kita piara, kita karantina dalam waktu 3 hari bermasalah mereka ganti. Oh, nyaman kalau itu. Iya. Berarti memang perjanjian dari awal seperti Iya. itu ya. Ya saya kira tadi kan banyak, ya lu udah beli, udah usaha lu udah mati, waduh. Iya. Takut juga kita, kalau kayak gitu kan bahaya juga. Nah sabar Kuaci, masih banyak yang mau digali dalam acara, dalam wawancara saya dengan Bang Yadi Nebito ini. Cuma saya mau lihat nanti saya akan mau keliling mana yang namanya tempat karantinanya, bagaimana cara dia untuk dan mendekorasi gimana? Mendekorasi akuarium. Ada juga nih gitu. Dekorasi ada aquascape. Ya, aquascape, Kebetulan ya. kita baru mau mulai juga nih, baru bikin dasar-dasarnya dulu. Ah, nanti jelasin Iya. dasar-dasarnya, Iya. walaupun berdasar-dasar. Baru dasar-dasarnya aquascape. Kalau yang lainnya belum. Belum. Tapi selama ini sudah bikin aquascape. Kering. Karena kemarin kita COVID, jadi libur cukup lama, stuck nih semuanya. Artinya bahwa memang NDD itu menyediakan juga fasilitas Semuanya itu kita aquascape. sediakan. Oh, berarti Iya. all out ya. Iya, bahkan sampai air laut pun kita sediakan. Ah, ini kita persiapan dekor aquascape. Akuariumnya ukurannya 1,5 meter kali 60 kali 70. Lagi kita siapin nih buat kita dekor dengan konsep aquascape. Nanti nuansanya pohon-pohonan, ada air terjunnya. Nah, nanti mungkin 2-3 hari lagi kita baru bisa selesai. Pernah nggak customer protes? Komplain. Kalau customer jarang ada yang komplain, biasanya problemnya itu dari sana, dari mereka. Gitu. Problemnya apa? Ya tadi kebutuhan filternya tidak ideal, gitu. Dengan kondisi koi yang ada di dalam kolam tidak seimbang, ya kan? Jadi polusinya lebih banyak, tapi penyaringannya lebih kecil. Otomatis kan banyak problem. Ya, itu tadi problemnya. Kalau udah sisa-sisa makanan yang nggak habis, ya kan jadi bakteri. Nah, kadang-kadang nih para penggemar koi ini gimana ya cara pemberian makan ini mereka lupa bahwa pakan yang biasa dikasih makan ke koi itu bukan keras ya, pelet tuh. Setelah kena air mereka mengembang. Jadi enak kan kalau kasih makan. Nah, saran saya boleh sering kasih makan tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Seandainya koi itu makan 5, itu di perutnya jadi 10 karena makan tadi. Gitu. Makanya dia kasih makannya cukup secukupnya aja. Kalau nggak habis buru-buru serok, diambil. Jangan sampai ada sisa. Sisanya juga nggak bagus, kemudian makan juga nggak bagus. Ya kan, misalnya dia pagi, siang, atau sore 3 kali sehari, boleh sering tapi jangan terlalu banyak. Terlalu banyak resikonya ya itu tadi ikan tanpa sakit mati mendadak. Kenapa? Perutnya mengembang tuh dari pelet yang karena air. Gitu bang. Jenis pelet tadi apa nih? Jenis peletnya macam-macam. Dari ukuran juga, dari ukuran bayi, Dari kalau pelet itu kan tergantung dari jenis ukuran koinnya sendiri, ya kan? dari umurnya. Iya, enggak size-nya. Baik. Iya, kalau yang agak kecil ya pasti yang butirannya agak kecil. Yang agak besar ya disesuaikan. Makin besar ya nanti peletnya ada yang besar juga. Ya kan ada yang S, M, L, medium, large. Kalau yang udah di atas 50 ya kita kasih yang large, yang besar. Kalau yang masih segini ya medium lah, 30-20 cm itu yang medium. Tapi kalau yang ukuran lebih kecil lagi, 20 cm ke bawah, small, kecil. Kenapa? Ya itu tadi, kalau dia kena air dia makan lagi. Ukurannya 2 kali lipat. Kalau dia makan 5 di dalam perutnya jadi 10. Yang kalau dia makan banyak otomatis perutnya buncit. Koi itu kan kita ikan mas, di dalam itu ada kantong udara tuh dia. Iya. Kalau terlalu banyak makan itu sedikit Ya jadi menekan kayak gitu nah, ya. nah itu yang bikin kadang-kadang koi mati tanpa sakit. Iya, iya. Itu problemnya itu. Orang itu asam lambung kali ya. Iya, Belum jadi mencet lambung, tapi mencet dia itu. Itu yang kadang-kadang para pelanggan nggak begitu mengerti tentang pemberian pakan, mereka keenakan aja gitu.
Jadi Pak, bahwa pelet itu kalau kena air dia mekar. Makanya kasih makan secukupnya aja, nggak apa-apa sering, tapi jangan langsung banyak. Nah ini kadang suka ada kekhawatiran yang suka mereka ini teman-teman pelanggan atau penghobi yang tidak begitu paham. Biasanya di hari raya itu kan mereka suka pulang kampung. Mereka khawatir kalau mereka kasih makan pada mati. Padahal dia itu untuk ukuran 2 minggu makan juga nggak apa-apa. Dengan jangan kasih makan kalau memang tidak ada yang jaga rumah itu gitu kan. Justru kalau dikasih makan, orang yang ngasih makan itu nggak ngerti, dia main kasih banyak aja gitu. Ini. Iya, justru itu yang bahaya. Karena kebiasaan itu kan belum tentu orang itu dia kan punya tugas lu makan aja, dipikir dia mau tinggal ya kan, mau tinggal keluar lagi. Ini nggak dikasih makan nggak apa-apa kalau memang mau ditinggal keluar kota atau apa nggak apa-apa nggak dikasih makan. Yang dijaga apanya? Yang dijaga volume airnya justru. Volume airnya jangan sampai ini tekor, jangan sampai berkurang, ya kan? Kita tinggal, kita lihat kondisi filternya, nah itu yang perlu. Jangan sampai nanti airnya tekor, ya ngedrop pompanya, nggak ada keluar air, oksigen, nah itu justru yang pertama itu mesinnya jangan sampai bermasalah kalau mau ditinggal lama. Kalau buat makannya nggak apa-apa, sampai seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Saya jamin nggak apa-apa. Justru airnya ini yang harus kita lihat volumenya. Kalau terlalu sering terlalu cepat dia surut, nah itu yang terlalu lama ditinggalnya. Kenapa nanti filter itu kan bejana berhubungan. Ya kan kalau dia airnya berkurang, keluar nanti di filter itu. Dia nggak sakit ke 2 minggu doang. Kalau bahasa nggak makan ikan nggak sakit. Karena bebasnya paling sedikit ada virus aja, tapi dia tidak bisa mati kalau tidak makan. Kalau untuk misalnya tinggal pulang kampung gitu ya. Nah ini 2 minggu nih misalnya. Misalnya saya berangkat ke liputan keluar nih. 2 minggu nih kan saya kasih. Pas saya datang, ada nggak ukuran makanan? Pasti ada. Maksudnya langsung dikasih banyak atau gimana? Biar dia nggak kaget. Nah, untuk menghindari yang tadi istilahnya pembengkakan atau penggelembungan di dalam perut, itu lebih bagus pelet itu kita tampung dulu di bak kecil, kita rendam. Jadi dia mekar di luar, bukan mekar di dalam perut. Nah, itu kasih makan sekedarnya aja dulu. Kalau misalnya habis ditinggal lama ya, jangan langsung kasih banyak, karena dia kan lambungnya kempes. Ya kan, kalau dikasih makanan yang masih keras itu nggak bagus juga, sakit juga. Makanya sebisa mungkin direndam dulu sampai dia benar megah, baru dikasih. Tapi juga jangan terlalu bagus juga, asal dia mau makan aja. Ini Vito ini kalau menyediakan filter air itu perlu buat sendiri atau beli produk lain lagi? Kalau filter biasanya permanen, satu paket dengan kolam yang kita buat, nanti diambil sebagian untuk filter, ya kan? Itu nanti kita lihat kebutuhannya, berapa persen yang kita perlukan untuk pembuatan filter berdasarkan alam tadi tuh, ya kan mataharinya berapa jam, ya kan nanti kita butuh filternya berapa kali berapa ukurannya, berapa persen dari kolam keseluruhan. Sehingga bagaimana dalam jangka waktu panjang ini kolam ini tetap jernih, tetap bagus, pertumbuhan koinnya juga bagus, itu Bang. Kan ada kan di kolam-kolam renang di luar, di kolam-kolam ikan di luar itu kan itu masih ada lampu juga walaupun di luar. Itu untuk apa fungsi lampu? Lampu itu biasanya kan mereka yang punya kolam koi itu ini pekerja, ya kan mereka siang mungkin kurang waktunya untuk menikmati, makanya dikasih lampu itu mungkin untuk menikmati di malam hari ya kan seperti itu, ya kan mereka pulang kerja capek kasih makan koi itu kan punya kepuasan sendiri, jadi dia butuh penerangan dia. Jadi penerangan itu dibutuhkan ketika kita akan menikmati keindahan koi di malam hari. Oh, cuma itu doang fungsinya. Artinya karena orang sibuk dan memang dia kayak terapi juga ya jadinya ya. Pasti ya terapi juga. Psikologis itu kan sumpah di pekerjaan, di kantor, begitu dia datang koi nyamper ya kan, kasih makan di tangan kan punya kepuasan sendiri tuh. Ya, jinak gitu ya. Iya, jinak. Artinya penatnya mereka di kantor itu
bisa terjawab di dalam kolam itu, ya kan? Dia bisa kasih makan, punya kepuasan sendiri lah kayak gitu. Oh, ngerti. Nah sekarang bagaimana yang ikan koi itu kalau ikan koi di luar kena hujan, kan masuk air hujan itu gimana tuh? Kalau kena hujan sebetulnya nggak ada masalah, ya kan? Bukan berubah itunya airnya. Punya airnya enggak, ya kan? Paling berubah paling kalau hujannya terlalu deras atau jangka waktunya terlalu lama, kita cukup kurangi seperempat atau cukup kita tambahin garam. Ada garam ikan, ya kan? Itu bisa seperti itu. Ada sih garam ikan, Ada. bikin ya garam ikan. Iya. Jadi kalau dia terlalu lama kena air hujan, sebetulnya juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting di dalam kolam itu ada overflow, artinya ketika airnya melimpah dia punya salur sendiri, keluar sendiri gitu ya. Oke. Sahabat Kuaci, ini adalah sebagian ikan koi yang sedang kita karantina. Kenapa di karantina? Koi ini baru datang dari daerah Jawa Barat, daerah Subang. Jadi kebetulan ada teman yang berhenti di sana. Nah, dari sana kita sampai sini nggak bisa langsung taruh di kolam. Kenapa? Ya karena kita harus karantina dulu supaya ini isi perutnya ini muntah sehingga tidak menimbulkan amonia. Jadi kita harus karantina dengan suhu di sini saya pasang 33. Saya tambahin di sini dengan pemanas air, water heater supaya ikan ini benar-benar sehat. Jadi kalau sudah dikarantina minimal saya karantina di sini itu minimal 5 hari. Nah, setelah 5 hari barulah kita taruh di kolam-kolam yang sudah kita sediakan. Karena tanpa dikarantina ini saya khawatir nanti ikan ini malah membawa penyakit pada koi-koi yang sudah ada gitu. Jadi makanya wajib dikarantina dulu. Oke sahabat Kuaci, nah ini koi-koi yang sudah kita karantina, sudah lewat dari masa-masa karantina sehingga kita udah standby untuk kita jual kepada para penghobi. Ya ini jadi semua ini udah benar-benar sehat hingga kita berani saja untuk menjual. Kalau tanpa dikarantina kita tidak berani untuk menjual karena sangat berisiko tinggi dan kita nggak mau para pelanggan kita kabur cuma karena kita kurang teliti dalam pemeliharaan atau perawatannya. Nah di sini juga ada yang sudah kita karantina juga dan sudah siap jual. Mungkin ini juga ada sekitar 2 minggu lah di kolam ini. Nah kita karantina kemarin selama 1 minggu. Sekarang sudah sehat sehingga nanti kalau ada pelanggan-pelanggan yang benar-benar mau beli, jadi saya pastikan ikan ini sudah benar-benar sehat. Apa pesan untuk sahabat Kuaci? Untuk sahabat Kuaci, pesan saya kalau ingin memelihara jenis koi jenis apapun, yang pertama adalah kita perhatikan kolamnya dengan filterisasi yang maksimal. Jangan sampai nanti sudah beli ikan banyak, beli koi banyak, sementara filternya tidak maksimal sehingga semoga problem keruh air, sisa makanan nggak kesaring gitu. Jadi sarannya adalah perhatikan filterisasi. Filter, paling tahu filterisasi. Selain itu ada yang mau disampaikan lagi nggak? Selain itu, apa yang menurut abang penting untuk disampaikan? Yang paling penting disampaikan adalah ketika kita mau membeli koi, ya kan, kita tanya kejujurannya si pedagang nih. Ini ikan sudah lama, ikan baru, kalau baru sudah dikarantina belum? Itu